وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah perintahkan kepada kita wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Untuk menghadapinya agar kita tidak mudah emosi, tidak menghadapi kedengkian dengan kedengkian, ya. Ya. Kemudian agar kita lebih bersabar, maka Allah perintahkan kita untuk apa? Wa aqimus shalah, yaitu mendirikan sholat. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Karena apa? Sholat ini akan menjadikan kita lebih bersabar. Beda Pak, orang yang dia itu sholatnya sungguh-sungguh, menjaga sholatnya dengan orang yang meremehkan sholat. Kesabarannya berbeda. Kenapa? Karena sholat ini adalah pertautan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat orang, gak dilihat orang, dia senantiasa apa? Dia senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata lakabiratun illa alal khasiin. Sungguh sholat itu berat Pak. Sholat itu berat apa ringan? Kata Allah berat. No pemane kata jenengan. Ya. Kata Allah berat. Apalagi kata-kata kita. Wis abot teman. Tenan abot. Ya. Ini maksudnya adalah sholat yang wajib. Apalagi sholat sunnah ya, sholat sunnah itu, yang wajib saja kita kadang-kadang ya, lalai, apalagi sholat yang sunnah. Akan tetapi sholat ini akan menjadikan diri kita kuat, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ketika perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan ya, tanggal 17 Ramadan. Sebelum terjadi pertempuran, ketika Rasulullah sudah menentukan satu tempat untuk ya ngecamp sebagai pusat komando dalam pertempuran, malam harinya itu ya, karena kaum muslimin itu berjumlah hanya 313. Kemudian musuhnya, orang kafir itu jumlahnya berapa? Ya, kurang lebih 1000. 3 kali lipatnya. Coba, kira-kira kalau kita mau perang menghadapi jumlah yang besar, lengkap persenjataannya, logistiknya, pasukannya hebat-hebat. Terus kita jumlahnya sedikit, logistik kurang, persenjataan lemah. Coba, kira-kira bisa tidur nggak malamnya itu? Bisa tidur nggak malamnya itu? Mesti, waduh, mikir ya, nggak bisa tidur.
Tapi subhanallah, Allah menggambarkan kondisi pasukan perang Badar itu. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhhiba 'ankum rijza syaiton wa liyarbita fi qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Allah menggambarkan kondisi pasukan kaum muslimin pada malam itu dalam keadaan ngantuk yang sangat berat. Coba, ya. Idh yughashshikumun nu'as. Ternyata ngantuk itu, Pak, itu adalah satu apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada tentara kaum muslimin. Ya. Tapi kalau ngantuk di majelis ilmu ya musibah, Pak. Kalau ngantuk dalam perang, subhanallah, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada pasukan umat Islam. Loh, besok menghadapi kondisi seperti itu, ngantuk semuanya. Di dalam riwayat disebutkan semuanya tertidur. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, diriwayatkan ketika itu semuanya tidur. Ada beberapa orang yang belum tidur, ya, termasuk Ali radhiyallahu an. Beliau penasaran sehingga terjaga dan melihat Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sholat sampai pagi. Beliau melaksanakan sholat sampai pagi. Kenapa? Karena sholat inilah yang membuat tenang. Sholat inilah yang membuat seorang itu berani. Hubungan antara dirinya hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatku kuat. Jadi ketika para sahabat itu tidur, ya, Masya Allah. Padahal kalau dipikir itu mestinya gak bisa tidur, ya. Tetapi kalau nggak tidur, mesti besoknya itu lemes. Ya, kayak kita mau ujian itu kan, wah nggak tidur besoknya blank. Ya. Besok mau nikah gitu ya, ya. Terus nggak tidur semalam, ya, akhirnya akad nikahnya blank. Ya, mestinya qabilku nikah jadinya apa? Sah gitu ya. Ini kasih semangat yang jomblo ya. Jadi tidur itu penting. Mengistirahatkan badan itu sangat. Maka Allah memberikan rasa kantuk yang sangat hebat sehingga pasukan kaum muslimin itu tertidur. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, ya. Jadi di dalam riwayat itu karena saking enaknya tidur, Pak, banyak dari para sahabat itu yang mimpi basah. Coba ya, waktu perang ini. Subhanallah, saking enaknya tidur. Pokoknya ini tidur enak sampai, ya. Dalam riwayat itu diceritakan banyak para sahabat yang mimpi basah. Kemudian setan membisiki, ya, berarti kamu dalam kondisi tidak suci, ya. Tetapi apa? Akhirnya Allah apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Ya, Allah tidak diam, Pak. Allah membantah syubhat-syubhat yang dibisikkan, ya, setan kepada para sahabat ini sehingga apa? Turunlah hujan itu untuk apa? Untuk bersuci. Masya Allah, ya. Ini kondisi mau perang ini, Pak, mau bertempur. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaiton, dan menghilangkan apa? Bisikan-bisikan setan.
makanya ada ahli herbal itu Pak, yang menjadikan air hujan itu sebagai apa? Sebagai ya untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan. Ya. Jadi kalau ada hujan itu kita jangan ya ojo udan-udan le kok panas. Justru hujan itu menjadi obat ya. Justru hujan ini menjadi obat, mensucikan ya, mensehatkan. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu ya. Tetapi yang jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa hujan itu diturunkan untuk apa? Untuk menghilangkan ya, dari gangguan-gangguan setan. Kemudian ya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yusabbita bihil aqdam. Dan apa? Kalau hujan itu Pak, ya, kalau di sini hujan itu kalau kena tanah becek, ya, becek karena lumpur kan. Tapi kalau di padang pasir, ketika hujan itu maka pasir itu semakin padat. Oleh karena itu kalau besok perang itu sudah dalam kondisi ya head to head, ya, bertempur dengan musuh itu tidak keblawak lagi, ya. Jadi padat. Nah, subhanallah ya, kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga Allah menurunkan hujan dan mendatangkan kebaikan. Insyaallah, hujan yang bermanfaat. Nah, monggo hujan-hujan. Ya, insyaallah ya. Air hujan ini suci dan mensucikan. Kalau jenengan sakit panas, flu, pilek, monggo. Ya. Tapi harus yakin Pak. Harus yakin ya, harus yakin, insya Allah ya, ini mensucikan. Nah itu gambaran ketika perang, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sholat sampai pagi, ketika semuanya tidur. Kenapa? Ya karena memang pada saat perang tidak ada lagi kekuatan yang diminta, yang tidak bisa mendatangkan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya begitu juga kita menghadapi kedengkian orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang selalu berusaha memurtadkan umat Islam, yang selalu berusaha mencelah para dai, para ustadz, para ulama, yang selalu menghina Islam, yang selalu menghina umat Islam. Ya. Jadi kedengkiannya orang Yahudi ini yang pertama ini memurtadkan umat Islam. Itu ya. Untuk supaya kita tidak terkena dampak daripada kedengkian orang-orang Yahudi dan konco-konconya, ya. Ya. Minal musyrikin wal munafikin, ya, banyak. Kita tetap bertahan. Ya. Artinya apa? Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Melalui apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui apa? Melalui sholat. Wa aqimus sholat. Nah, jadi ini penting Pak, ya. Bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, ya, ikhwan fiddin asyadakumullah. Jadi sholat ini adalah salah satu kekuatan yang ada pada diri seorang mukmin. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis disebutkan, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Antara seseorang dan kekafiran itu Pak, ya standarnya, kalau kita melihat orang ini muslim, orang ini kafir, ya, antara seseorang dengan kekafiran, ukurannya hanya satu, yaitu apa? Apakah orang itu meninggalkan sholat atau tidak? Kalau dia istiqomah, selalu menjaga sholatnya, maka
tentu hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat sekali. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, dan itulah kekuatan hamba. Nah, kalau dia meninggalkan sholat, jelas dia dekat kepada kekafiran. Nah, ini gampang dia berbuat zina, korupsi, ya, minum khamr, judi dan lain sebagainya, banyak melakukan kemaksiatan. Karena apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Kok masih banyak Ustadz orang yang sholat tapi melakukan kemungkaran? Nah, kualitas sholatnya ini perlu juga ya, dievaluasi, muhasabah. Ya. Hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terletak pada apa? Sejauh mana dia melakukan sholat ini. Apalagi ditambah dengan sholat tahajud. Banyak keutamaan sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu pada awalnya diwajibkan, Pak. Ya, selama 1 tahun diwajibkan oleh Allah. Al-Muzammil itu ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di ayat terakhir surat Al-Muzammil itu inna rabbaka ya'lamu, ya. Ya'lamu. Allah tahu, Pak, kemampuan hambanya itu. Sehingga apa? Ya, tidak diwajibkan lagi, akhirnya apa? Ditekankan, ya. Sunnah muakkad, ya. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat yang lain juga disebutkan keutamaan surat tahajud itu, ya. Ya, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, ingin menjadi orang yang mulia, maka jagalah sholat tahajud. Ya. Jadi kalau sholat tahajud itu, kalau orang yang sering sholat tahajud itu, ya, wajahnya bercahaya, Pak. Wajahnya bercahaya, kemudian dia juga memiliki satu keyakinan diri, ya, pede, percaya diri. Karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Kalau kita menghadapi seperti itu apa? Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, saya difitnah, ya Allah, sungguh saya tidak melakukannya, ya Allah. Ya. Kita meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sungguh-sungguh memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beristighfar dengan selalu membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Dan seterusnya kita merendahkan diri kita kepada Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Nah, itulah salah satu kekuatan. Oleh karena itu menghadapi kedengkian orang-orang di sekitar kita, apalagi kedengkian orang-orang kafir kepada kita, jangan tinggalkan sholat. Tegakkan sholat. Jaga sholat. Ya, terutama sholat lima waktu, ya, karena di sini pakai wa aqimus sholah, pakai al ini al ma'rifah, ya. Di sini disebutkan, para ulama mengatakan ini sholat 5 waktu, jadi jangan ditinggalkan. Ini adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa atuz zakah, ya. Jadi untuk menangkal kedengkian orang-orang kepada kita, terutama orang-orang kafir, ya, selain dengan sholat, maka hendaknya kita menunaikan zakat, ya, zakat. Kalau sudah sampai nisabnya, ya, batas maksimal harta kita, ya, sampai 1 tahun, ya, 1 haul itu, kita harus mengeluarkan 2,5%. Nah, ini zakat yang wajib. Ada zakat-zakat yang sunnah seperti infak, sedekah.
Kenapa ini diperintahkan oleh Allah? Untuk menguatkan kita antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, ya. Bagaimana kita membangun di tengah-tengah sosial masyarakat ini, menguatkan ya, umat Islam dengan memperhatikan orang yang lemah, orang yatim, fakir miskin, janda, orang-orang yang tidak punya, kita dekatkan dengan orang-orang yang kaya. Sehingga apa? Islam ini kuat. Lah tapi kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ngedrop. Ya. Sekarang ini dikuasai oligarki. Hanya segelintir orang tapi bisa mengendalikan sebuah negara, Pak. Ngeri. Ya. Dan umat Islam ini mungkin masih belum menyadari bahwa betapa pentingnya menunaikan zakat, membangun sosial, ya, hubungan antara orang-orang kaya dengan ya, orang-orang yang miskin di antara umat Islam sendiri, sehingga apa? Lebih kuat. Ya, ya sekarang alhamdulillah ya, kalau Jumat itu ada Jumat berbagi. Nah, alangkah bahagianya kalau ada sekolah gratis, rumah sakit gratis, ya. Yang belum nikah, tidak punya biaya, nikah gratis. Oh iya, ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pak. Yang punya hutang didata, ya, hutang berapa? 100 juta, dikasih sama Khalifah. Ini, bayarkan. Alhamdulillah, ya. Sampai seperti itu. Apalagi urusan perut. Urusan perut ini sensitif memang, Pak. Ya. Ada perang itu juga gara-gara apa? Gara-gara perut. Ya. Nyari dunia. Kondisi seperti inilah. Kalau tidak diperhatikan, akan menjadi apa? Penyebab konflik di antara internal umat Islam. Apalagi orang-orang yang memiliki kekayaan ini sekarang mengendalikan ya sistem ini. Jadi mudah sekali dikendalikan. Kenapa? Ya karena orang-orang kayanya tidak peduli terhadap saudara-saudara yang lainnya yang kondisinya lemah, ya. Lemah ekonominya. Oleh karena itu, kalau perintah sholat, hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga perintah menunaikan zakat ini, infak dan sedekah, kemudian kita kelola dengan baik, umat Islam bisa memanage ya, sosial hubungan antara ya, personal individu seorang muslim di tengah-tengah masyarakat, menguatkan dengan masalah-masalah terkait dengan ekonominya ya. Nah ini akan semakin kuat. Dan kedengkian-kedengkian mereka itu akan bisa kita minimalisir. Kita bisa istiqomah, Pak. Berdakwah, berjuang. Nah, sekarang mau berdakwah, mau pakai apa? Kita mau berdakwah. Ya. Ke sana kemari tidak punya uang. Siapa yang membiayai? Ke sana kemari biaya sendiri. Ya. Loh ini terjadi. Kenapa? Kita banyak bertemu dengan para ustadz, bahkan para ulama. Mereka ke sana kemari untuk menyebarkan bagaimana Islam yang benar, untuk merubah ya kondisi umat ini agar kembali kepada syariat Allah. Tidak ada yang biayai, Pak. Biaya sendiri, ya. Nah, ini. Jadi inilah kondisi hari ini. Nah, sehingga memang harus kita rubah. Kita berusaha bagaimana nantinya para dai, para ustadz, ya, kemudian umat Islam ini tidak lagi ada kendala di dalam apa? Di dalam perjuangannya.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa apa saja segala kebaikan yang kita lakukan itu adalah sebenarnya bukan untuk Allah. Sholat kita, zakat kita, amal kita tolabul ilmi sampai hujan-hujan begini, bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya. Jadi segala kebaikan yang kita kerjakan itu untuk diri kita sendiri, dan nanti ini adalah investasi kita. Kebaikan ini nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Videonya, filmnya diputar lagi, Pak. Mulai dari bayi sampai mati diputar filmnya. Oh, pernah minum minuman keras ini ya. Pernah berzina, pernah pernah korupsi, pernah ini. Filmnya diputar lagi. Ini rajin, ya, majelis ilmu, sholatnya, berdakwah, berzakat, mengeluarkan. Ini nanti akan dilihat semuanya. Dan anggota tubuh kita ini masing-masing akan berbicara. Kaki kita itu akan nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulut kita apa? Dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulut kita ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaki kita yang akan bersaksi. Ya Allah, kaki ini digunakan untuk berjalan menuju ke Masjid Dzikrullah, ya, tolabul ilmi, dan insya Allah baik. Kakinya yang kiri, ya, ngomong tangan, mata, telinga, digunakan untuk mendengar apa, melihat apa, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan mulut tidak akan bisa bicara. Maka semua kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu kita melakukannya harus betul-betul ikhlas karena Allah. Harus betul-betul kita melakukannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita minta apa? Supaya dipuji, supaya mendapatkan apresiasi dari orang. Dan ini bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Nanti balasannya di hadapan Allah. Kalau sekarang, Pak, ya, kita mungkin beramal ini tidak nampak, ya, pahalanya. Tapi ingat, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu dia akan masuk ke dalam surga. Memang surga ini hari ini tidak bisa kita lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah dari Mekah, ya, kemudian ke Palestina, kemudian naik ke langit ke-7. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surga dan neraka. Bagaimana keadaan orang-orang yang ada di dalam surga dan bagaimana keadaan orang-orang yang ada di dalam neraka? Diceritakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dipertemukan dengan para nabi. Sehingga kita beramal itu adalah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk diri kita sendiri. Jadi harus termotivasi, Pak.
Ya, anak-anak juga begitu, teman-teman yang ada di sini. Jangan karena disuruh-suruh orang tua, disuruh-suruh, dipaksa untuk datang ke majelis ilmu. Ya, mungkin awalnya enggak apa-apa. Ya, dipaksa dulu. Tapi seterusnya kita harus ikhlas karena Allah, karena ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya. Begitu pula kalau orang-orang itu melakukan kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan satu balasan tersendiri bagi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi sedikit saja amalan yang kita lakukan, Allah melihatnya. Allah menghitungnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi Allah itu tahu, Pak. Meskipun jenengan masuk ke dalam goa, ya, kemudian melakukan kemaksiatan, Allah tahu. Meskipun ya tidak ada yang melihat kita, kemudian kita berinfak, kemudian kita mempersiapkan, ya, oh hari ini ada pengajian, disiapkan mic-nya, disiapkan ya bangkunya, disiapkan ini ya, meskipun nggak ada yang melihat, ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan-amalan yang sangat besar untuk perjuangan Islam, ya, untuk membersamai para ulama, mendakwahkan Islam. Nah, ini Masya Allah ya, pahalanya sangat besar sekali. Dan Allah menghitungnya. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian kedengkian yang kedua, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tadi kedengkian yang pertama, orang-orang Yahudi itu ingin supaya mereka melihat orang Islam itu kafir, orang Islam itu murtad dari agamanya. Nah, yang kedua, mereka meyakinkan, mereka itu pede, Pak. Mereka itu percaya diri bahwa mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada orang yang masuk surga itu kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada. Jadi orang Islam itu pun tidak bisa masuk surga. Makanya sekarang itu banyak yang ragu terhadap keislamannya. Gena membuatan tiang Islam tapi ragu dengan Islamnya. Ya. Akhirnya ada Islam moderat, ada Islam ini, ada Islam ini, Islam ini, Islam ini ya. Banyak. Model Islamnya banyak. Ya, model Islamnya banyak. Karena memang tujuan mereka adalah menjadikan umat Islam itu ragu-ragu terhadap agamanya. Ya, dan itu tujuan orang Yahudi. Ada itu. Di protokoler orang-orang Yahudi itu ditulis di dalam sebuah kitab. Bagaimana menjauhkan para pemuda Islam ini dari agamanya, supaya anak-anak muda ini tidak paham tentang Islam. Akhirnya yang tren di kalangan anak-anak muda ini apa? Gaya-gaya barat, gaya-gaya Korea, gaya-gaya apa? Ya, gaya-gaya yang itu bukan datang dari Islam. Ketika dia itu melaksanakan sunnah, maka diprovokasi. Ya, karena orang Yahudi itu memang terkenal provokator. Ya. Wah, kamu itu ketinggalan zaman kamu itu. Ya. Wayaiku telinga itu ditendek. Nah, ini keren. Ya. Rambut semir hijau kayak pelangi itu. Wah, itu keren. Ya. Hidung ditendek, mata ditendek. Ya.
Jadi seakan-akan ketika ada seorang muslim, ya anak muda pakai gamis, kemudian memelihara jenggot, kemudian rajin sholat, oh ini teroris ini. Jadi mereka menggambarkan itu adalah satu perbuatan yang menyelisihi pada umumnya. Nah, sehingga digambarkan itu yang apa? Ini loh yang modern itu. Ya. Sekarang yang modern itu sekolahnya pakai HP, bukan di kelas. Ya. Ya, kira-kira anak tambah pinter apa tambah pinter main gamenya, ya. Tambah pinter main gamenya. Nah, hal-hal yang seperti ini memang sengaja diciptakan oleh mereka untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Bahkan mereka mengatakan, kalau kamu ikut kami, kamu bisa masuk surga. Karena apa? Mereka mengatakan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak bisa. Tidak ada orang yang masuk surga itu kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tapi apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Jadi Allah mengatakan itu angan-angan mereka. Jadi angan-angan mereka itu yang masuk surga, yang masuk surga itu adalah Yahudi dan Nasrani, dan orang Islam itu masuk neraka. Maka oleh Allah dikatakan kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Baiklah kalau begitu, coba tunjukkan bukti-buktinya kalau kamu benar. Ayo buktikan kalau kamu benar, kalau kamu masuk surga. Bisa nggak orang Yahudi membuktikan bahwa dirinya masuk surga? Ya. Sebaliknya orang Yahudi ini banyak perbuatan-perbuatan mereka itu yang justru menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dari pertama menyelisihi para nabi dan rasul, membuang, ya tidak memakai kitab yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa pun dikejar-kejar mau dibunuh. Nabi Isa pun dibunuh oleh mereka, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti akan turun, ya, bersamaan dengan datangnya Imam Mahdi alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu turun nanti usianya 30 tahun, Pak. Oke. Nabi Isa nanti turun itu usianya 30 tahun, jadi masih muda ya. Kalau saya sudah 40 tahun ya. Orang-orang Yahudi menyelisih nabinya, bahkan dibunuh nabinya. Nah ini. Kemudian mereka pun tidak bisa membantah. Tidak bisa memberikan bukti-bukti bahwa mereka itu adalah orang yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena menyelisih kitabnya sendiri. Jadi di dalam kitabnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mestinya dia mengikuti Rasul, utusan Allah yang terakhir, yang menjadi penutup para nabi, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru mereka selisih. Nah, satu. Kemudian mereka juga tidak mengikuti Nabi, kemudian tidak mengikuti isi daripada kitabnya. Bagaimana mungkin dia dijamin oleh Allah masuk surga? Tapi untuk mengelabui, untuk supaya orang-orang itu percaya bahwa ajarannya Yahudi dan Nasrani inilah yang selamat, maka orang-orang itu yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada Al-Quran,
itu dimurtadkan. Sering kita sampaikan di dalam kajian ini bahwa Allah berfirman, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kepada kalian sampai kalian orang Islam itu mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Nah ini, jadi kedengkian mereka ini luar biasa. Jadi mereka memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam cara, terus mereka meyakinkan kepada orang-orang ini, kepada seluruh dunia, bahwa orang-orang Yahudi lah yang berhak menguasai dunia ini. Karena orang-orang Yahudi lah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya ada one word, one order ya. Jadi tatanan dunia baru ya, termasuk mungkin dunia baru sekarang ini kan sudah berubah. Kebiasaan manusia sudah berubah semua. Ya, dengan datangnya apa? Corona ini juga ini termasuk tatanan dunia baru. Nah, inilah yang diinginkan ya, kondisi seperti ini. Sehingga yang menguasai adalah mereka, bukan umat Islam. Dan yang terakhir, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslimun falau ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Dan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ya, artinya apa? Masuk Islam, ya. Barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, karena aslama yuslim itu artinya tunduk dan patuh ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih, dan disertai dengan perbuatan-perbuatan baik, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ini seorang muslim yang baik, disertai dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik yang lainnya, maka Allah akan berikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak akan bersedih hati. Jadi maksudnya, kalau kita itu sebagai seorang muslim kemudian beramal soleh, nanti ketika sakaratul maut kita tidak sedih, Pak. Kita akan dimudahkan oleh Allah dengan kalimat thayyibah. Kalimat yang terakhir yang kita ucapkan di dunia ini adalah apa? La ilaha illallah. Masya Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang di akhir hayatnya kalimat yang terakhir keluar darinya itu adalah la ilaha illallah, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin. Itulah barangkali apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ya, bisa memotivasi kita untuk senantiasa beramal, terus beramal soleh. Ada yang lihat atau tidak ada yang mendengki, ya, dengki, hasad, iri kepada kita, tetap, ya, kita kuatkan hati kita untuk terus beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.